Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda, wa salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin, wa ba'd. Hadirin yang Allah muliakan, marilah kita awali perjumpaan kita dengan meminta pertolongan dan meminta keberkahan kepada Allah dengan menyebut namanya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat dan karunia yang Allah limpahkan kepada kita, khususnya nikmat nyawa. Hadirin, ya, dengan nyawalah dan ruh yang masih berada dalam jasad ini kita bisa memulai segala pembicaraan dan perbuatan. Semua akan jadi hampa jika ruh itu sudah keluar. Maka syukuri, terkadang kita lupa mensyukuri hal yang paling dasar ini. Lalu kita mulai tertegun ketika kita menyaksikan orang terdekat kita mungkin, atau orang yang kita sayangi atau punya hubungan dekat dengan kita meninggal dunia. Dan pada saat itu kita lihat sendiri tidak ada lagi sujud, tidak ada lagi ruku, tidak ada lagi kesempatan belajar, tidak ada kesempatan beramal soleh, tidak ada kesempatan lagi berzikir. Sebagaimana ucapan para ulama, idza matal insanu qamat qiyamatuh. Ketika seorang manusia itu meninggal dunia, maka kiamat dia telah dimulai. Kiamat dia telah dimulai. Betul, hari kiamat belum dimulai, tapi bagi dia beda. Karena sudah tidak ada lagi sholat, sudah tidak ada lagi zikir, sudah tidak ada lagi ibadah, sudah tidak ada lagi kehidupan. Yang ada adalah penantian dan hisab. Oleh karena itu, sebelum hari itu datang, banyak-banyak bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan maksimalkan waktu kita yang ada. Maksimalkan waktu yang ada. Karena ini kesempatan kita. Kesempatan kita. Oleh karena itu Allah berfirman, wal asri innal insana lafi khusrin. Demi masa, manusia itu mengalami kerugian, pasti rugi. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pengecualian, illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus shalihat, dan beramal soleh, wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabar, dan saling memberikan nasihat di atas kebenaran dan kesabaran. Maka jamaah yang Allah muliakan, jangan jadi orang yang rugi. Isilah waktu ini dengan iman, dengan amal soleh, dengan saling memberikan nasihat di atas kebenaran dan kesabaran. Udah, hidup itu intinya gitu aja deh. Beriman, isi dengan amal soleh, lalu saling support satu dengan yang lain, saling memberikan nasihat satu dengan yang lain, saling memberikan wasiat satu dengan yang lain. Dan itulah yang membuat kita tidak merugi. Maka bersyukurlah kepada Allah ketika kita diberikan kesempatan untuk itu, karena nggak semua orang dikasih kesempatan untuk itu. Dan ketika Allah kasih kesempatan itu artinya Allah ingin kebaikan buat kita. Allah ingin kebaikan untuk kita. Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan, Allah akan buat ia faqih terhadap agamanya. Faqih itu belajar dan mengamalkan sehingga ilmu itu jadi karakter. Jadi barang siapa yang Allah inginkan kebaikan, Allah akan faqihkan dia terhadap agamanya. Allah akan buat ia belajar, lalu berusaha mengamalkan, sehingga dia bukan hanya paham, tapi dia juga memiliki karakter itu. Maka itulah tanda Allah ingin kebaikan buat kita.
Adapun uang, jamaah sekalian, uang Allah berikan kepada hambanya yang soleh dan hambanya yang jahat, yang fasik, bahkan yang kufur. Allah kasih uang kepada Abu Bakar As-Siddiq, Uthman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Nabi Sulaiman, itu ikon kesolehan. Tapi Allah juga kasih harta kepada Qarun. Jadi masih nggak jelas kalau kita pakai patokannya harta. Kekuasaan pun juga demikian. Betul, Allah kasih kekuasaan kepada Nabi Daud dan Sulaiman, tapi Allah juga kasih kekuasaan kepada Fir'aun. Tapi kalau wahyu, jemaah, kalau ilmu, enggak. Allah hanya kasih kepada orang-orang terbaik dan baik. Maka itulah tanda-tanda kebaikan yang Allah inginkan dari diri seseorang hamba. Maka marilah kita bersyukur kepada Allah. Selanjutnya salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, masih bersama kitab terbaik atau salah satu kitab terbaik di dunia, Riyadhus Shalihin. Masih bersama Al-Imam Nawawi rahimahullah, dan masih bersama bab muraqabah, merasa diawasi oleh Allah. Dan pada kesempatan kali ini kita akan masuk ke hadis Abu Hurairah, hadis yang sangat penting buat kita. Berkata Al-Imam Nawawi, semoga Allah merahmati beliau, merahmati orang-orang yang beliau cintai, keluarga beliau, orang tua beliau, guru-guru beliau, dan semoga Allah merahmati seluruh umat Islam dimanapun berada. Berkata beliau rahimahullahu ta'ala, an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, inna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna Allah ta'ala yaghar, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu cemburu. Wa ghairatullahi ta'ala an ya'tiyal mar'u ma harramallah, dan cemburunya Allah ketika seseorang itu mengerjakan yang Allah haramkan, mengerjakan yang Allah haramkan. Allah itu cemburu, sesungguhnya Allah itu cemburu, dan cemburunya Allah ketika seseorang mengerjakan yang Allah haramkan. Hadis Bukhari dan Muslim. Sederhana tapi dalam, jamaah. Dan hadis yang singkat ini membuat kita semakin mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini penting. Ini penting. Kita mau membangun hubungan dengan seseorang aja, orang mau menikah gitu, itu perlu tahu loh, pasangan kita nih cemburuan apa enggak. Karena itu mempengaruhi banyak hal di keseharian rumah tangga. Hadirin Allah muliakan, masa seorang hamba nggak mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala? Gimana seorang hamba bisa bersikap dengan benar kalau ia tidak mengenal Rabb-nya, kalau dia tidak mengenal Rabb-nya Subhanahu wa ta'ala? Nah, salah satu dalil atau hadis agar kita lebih mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala adalah hadis Abu Hurairah ini, yang menjelaskan kepada kita, innallaha ta'ala yaghar, sesungguhnya Allah itu cemburu. Dan kecemburuan Allah pada saat seorang hamba atau seorang mukmin mengerjakan apa yang Allah haramkan, mengerjakan apa yang Allah haramkan.
Hadirin yang Allah muliakan, mari kita sejenak bersama hadis ini. Yang pertama yang bisa kita petik, apa sih arti cemburu? Karena ini sifat, atau sebelum itu ya, hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa Allah memiliki sifat cemburu. Allah memiliki sifat cemburu. Rabb kita, ini ingat baik-baik, punya sifat cemburu. Punya sifat cemburu. Jangan sampai lupa, Rabb kita, Allah Subhanahu wa ta'ala, Ar-Rahman Ar-Rahim, itu memiliki sifat cemburu. Siapa yang mengatakan? Rasul kita SAW yang menyampaikan itu, bukan siapa-siapa lagi. Ini bukan analisa, bukan observasi, bukan research, bukan segala macam. Ini wahyu. Nabi kita SAW yang menyampaikan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu cemburu. Dan ada lebih dari satu dalil tentang masalah ini. Ada lebih dari satu dalil tentang masalah ini. Yang semakin memastikan dan menegaskan bahwa Allah itu cemburu. Di antara dalilnya hadis Bukhari Muslim juga, jamaah. Hadis Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad bin Ubadah. Jadi ceritanya gini, Sa'ad bin Ubadah pernah menyampaikan hal yang cukup menarik buat kita ya, untuk kita renungkan. Jadi beliau sedang cerita tentang dirinya. Kata Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu ta'ala anhu, salah satu sahabat Nabi SAW, "Law ra'aitu rajulan ma'amra'ati la darabtuhu bis-sayf ghairu musfah." Jadi Sa'ad bin Ubadah mengatakan, kalau aku melihat ada laki-laki bersama istriku, jika aku melihat ada laki-laki bersama istriku, berdua-duaan segala macam, ada inilah, maka aku akan eksekusi itu laki-laki. Aku akan penggal dia dengan pedang. Cemburu. Nih, jadi udah nggak pakai babi bu lagi. Saya lihat ada laki-laki berdua-duaan sama istri saya, nggak jelas segala macam. Arahnya, kita tahu lah arahnya kemana. Udah nggak pakai, saya akan eksekusi itu laki-laki. Saya akan eksekusi laki-laki tersebut. Maka testimoni Sa'ad bin Ubadah ini sampailah ke telinga Nabi SAW. Kecemburuan yang sangat besar dari Sa'ad bin Ubadah. Lihat, nggak pakai babibu lagi, nggak pakai nggak saya mau tabayun dengan Anda, atau saya mau cross check dengan Anda. Ini double cross check, enggak. Saya tahu. Selesai di situ. Lalu sampailah ke telinga Nabi SAW. Lalu Nabi justru mengatakan begini, "Ata'jabuna min ghairati Sa'ad?" Apakah kalian kaget dan terkejut dengan kecemburuan Sa'ad bin Ubadah? Kalau sebagian orang kan, ih, segitunya ya, kan gitu ya mungkin ya, segitunya ya. Kalau cuman dipukul, diusir segala macam banyak, tapi Sa'ad bilang saya akan eksekusi dia. Itu saking cemburunya Sa'ad. Saking cemburunya Sa'ad.
Apa kata Nabi? Wallahi la ana aghyaru minhu. Demi Allah, kata Nabi SAW. Ini Nabi yang SAW bersabda, saya lebih cemburu daripada Sa'ad bin Ubadah. Kata Nabi SAW, saya lebih cemburu dibanding Sa'ad bin Ubadah. Kalian kaget dengan kecemburuan Sa'ad. Saya lebih cemburu daripada dia. Subhanallah. Dan yang sedihnya sekarang ini, banyak suami nggak cemburu ketika istrinya dipegang orang, istrinya dirangkul orang, istrinya dicium orang, dengan dalih kerjaan, dengan dalih profesionalisme, dengan dalih. Oh, kita profesional aja. Nabi kita itu punya kecemburuan. Makanya kan salah satu yang diancam masuk neraka itu siapa? Dayuth. Siapa itu Dayuth? Dayuth itu kepala rumah tangga, suami yang tidak ada rasa cemburu ketika ada kemungkaran terjadi di keluarganya, yang tidak ada rasa cemburu ketika ada kemaksiatan dilakukan oleh istri dan anak-anaknya. Istri Anda dipegang orang lain, Anda diam aja. Istri Anda disentuh orang lain, Anda nggak bereaksi, oh biasa. Ya seringkali karena sebagian suami gitu juga sama istri orang. Ya pas udah impas, udah suka-suka deh. Na'udzubillah, dan semoga kita dijaga dari hal itu semua. Jadi kata Nabi, wallah, sampai bersumpah, demi Allah, saya lebih cemburu daripada Sa'ad. Lalu apa kelanjutan hadis ini? Wallahu aghyaru minni. Dan Allah lebih cemburu daripada saya. Allah lebih cemburu daripada saya. Wa min ajri ghairatillah, dan karena Allah cemburu, harramal fawahisha ma zahara minha wa ma batan, maka Allah mengharamkan perbuatan-perbuatan keji, baik yang zahir, yang sifatnya terlihat terang-terangan di ranah publik, maupun yang tersembunyi, wa ma batan, yang rahasia, yang undercover, dan seterusnya. Itu karena Allah cemburu. Dan diriwayatkan ada tambahan, wala syakhs aghyaru minallah, tidak ada siapapun yang lebih cemburu dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang maha cemburu. Tidak ada siapapun yang lebih cemburu dari Allah. Dan hadis saat ini penting buat kita, sehingga kita ada gambaran apa yang akan terjadi pada diri kita jika kita nekat berbuat hal-hal yang haram dengan sengaja. Sekali lagi, renungkan hadis Sa'ad bin Ubadah, karena lihat, Sa'ad bilang, kalau saya ngelihat ada laki-laki bareng istri saya eksekusi dia, saya habisi dia. Lalu kata Nabi, kalian kaget dengan cemburunya Sa'ad? Oh, saya lebih cemburu dari dia. Lalu Nabi lanjutkan lagi, Allah lebih cemburu dari saya. Hadirin, renungkan hadis ini. Kira-kira apa yang terjadi pada diri kita jika kita dengan nekat melakukan hal tersebut? Atau apa yang akan terjadi pada diri seseorang ketika dia berani mengerjakan yang haram segala macam, apalagi menyepelekan
sebagaimana sudah kita bahas pada pertemuan kemarin, disepelekan. Ada orang bilang, dosa lo gue yang tanggung deh. Lihat kira-kira bagaimana kehidupan orang kayak gitu. Dia nggak akan cerita sama kita, tapi Allah nggak mungkin bohong, dan Nabi SAW nggak mungkin bohong. Allah maha pencemburu, jamaah. Sadar atau tidak sadarnya kita, tahu atau tidak tahunya kita, ngerti apa kita nggak ngerti. Pelajaran berikutnya, kata para ulama, seperti yang dijelaskan Al-Imam Ibnul Qayyim, al-ghairatu tatadhammanul bughdha wal karahah. Cemburu itu, jadi kita bahas tentang cemburu sedikit aja nih. Cemburu itu, kata Ibnul Qayyim, itu sebuah sifat yang mengandung dua hal, al-bughd, al-bughd wal karahah, ketidaksukaan. Dan jelaskan para ulama yang lain, ketidaksukaan yang menuntut perubahan, karena al-ghair, kata para ulama, orang yang cemburu itu tidak suka lalu ingin hal itu dirubah sesegera mungkin. Jadi nggak suka dan ingin sebuah perubahan. Contoh misalnya, istri cemburu ketika suaminya terlihat dekat-dekat dengan perempuan lain. Terus dibilang, kamu tuh kok nempel aja sih sama Mbak Fulana gitu loh. Enggak, oh ya gimana, orang saya di KRL gitu ya. Gimana nggak deket-deket? Saya ini di KRL. Ya habis jaga jarak dong. Nggak bisa bergerak. Jadi ya karena lagi di KRL Jakarta Depok gitu loh, jam 7 pagi, setengah mati orang, tapi tetap aja istrinya nuntut, ya pokoknya jaraknya 1 meter dong. Jadi istrinya nggak suka banget melihat suaminya dempetan walaupun di KRL, dan minta dirubah gitu loh. Jangan deket tapi harus ada radius jarak. Nah itu maksud para ulama bahwa kira-kira cemburu seperti itu, dengan perasaan yang kita rasakan bersama. Kita tahu cemburu itu kayak apa sih gitu, cemburu seperti apa. Itulah kira-kira keterangan para ulama. Yang berikutnya hadirin Allah muliakan, kapan Allah cemburu? Allah cemburu ketika kita melakukan maksiat. Allah cemburu ketika kita melakukan hal yang haram. Allah cemburu pada saat kita melakukan hal yang haram dan maksiat. Dan ini menariknya ya jamaah sekalian, sekali lagi, hadis-hadis ini menunjukkan bahwa Allah memiliki sifat cemburu. Tapi ingat, cemburunya Allah itu beda dengan cemburunya kita. Cemburunya Allah itu beda dengan cemburunya kita. Kenapa? Karena Allah berfirman dalam surat Asy-Syura ayat 11, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Di akhir-akhir ayat tersebut Allah berfirman, laisa kamitslihi syai', Allah itu tidak serupa dengan apapun, atau tidak ada yang serupa dengan Allah. Laisa kamitslihi syai', tidak ada yang serupa dengan Allah. Wa huwas samiul basir, dan Allah maha mendengar dan maha melihat.
Tidak ada satupun yang serupa dengan Allah. Dan Allah lah yang maha mendengar dan melihat. Jadi Allah cemburu, kita punya cemburu juga. Tapi cemburu kita nggak mungkin sama dengan Allah atau sebaliknya. Dan itu dipertegas lagi hadis yang tadi kita bahas. Tidak ada seorang pun lebih cemburu dari Allah. Berarti sama nggak? Beda. Beda. Berbeda. Nah, salah satu bentuk perbedaannya, kata para ulama seperti Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Allah cemburu dengan begitu sempurna dan tidak kehilangan, bahkan tidak kekurangan sifat hikmahnya. Oleh karena itu, salah satu bentuk kecemburuan Allah Subhanahu wa taala, Allah memerintahkan, mewajibkan kita melakukan kebaikan untuk dunia kita dan akhirat kita. Dan bentuk kecemburuan Allah, Allah mengharamkan hal-hal yang buruk untuk kita dan bisa merusak dunia kita dan akhirat kita. Sehingga bentuk kecemburuan Allah, Allah perintahkan seorang hamba dan Allah larang seorang hamba, dan semua itu hanyalah untuk maslahat dan kepentingan hamba itu sendiri. Sedangkan Allah tidak dirugikan sama sekali ketika hamba itu bermaksiat. Ketika hamba itu bermaksiat. Nah, itu berbeda dengan kecemburuan kita. Jadi kalau Allah cemburunya Allah itu tidak kehilangan, bahkan tidak kekurangan sifat hikmah. Makanya ungkapannya adalah memerintahkan dan melarang hamba-hambanya, tapi perintah dan larangan tersebut itu untuk kebaikan hamba itu sendiri, bukan untuk kebaikan Allah. Dan Allah tidak dirugikan sama sekali. Berbeda kalau kita cemburu, jamaah. Kalau kita cemburu seringnya ngawur. Seringnya ya, nggak semuanya. Seringnya nggak jelas. Semua disalahin udah. Ngamuk nggak karu-karuan. Beda dengan kita cemburu. Sebagian kita cemburu itu jadi posesif yang nggak karu-karuan. Semua dilarang. Semua dilarang. Semua dilarang karena cemburu. Dan ketika ditanya bingung juga alasannya apa. Pokoknya dilarang. Dihalang-halangi pasangan kita. Dihalang-halangi. Handphonenya dioprek-oprek. Masya Allah. Dicek semua. Gak jelas cemburunya. Setiap suaminya sampai di kantor harus kirim WA. Bukan hanya WA aja, WA mah gak jelas. Send location. Video call. Kamu udah sampai mana, Beb? Udah sampai kantor. Coba video call. Video call. Coba kasih lihat ke itu ruangan kamu. Lihat nih. Oh iya benar, udah hati-hati ya. Subhanallah. Jadi nggak percaya kalau sebelum video callan. Diawasi terus, nggak jelas. Yang ada tuh hawa nafsu, emosi, amarah, dan nggak bijak sama sekali. Seringkali kita nih kalau cemburu udah kayak anak kecil.
Seringkali, lagi-lagi nggak semua, karena sekali lagi ada cemburu yang terpuji loh. Nabi katakan saya lebih cemburu daripada Sa'ad. Dan tadi kita bahas yang salah satu yang diancam masuk neraka adalah kepala rumah tangga yang tidak punya rasa cemburu ketika ada maksiat. Itu wajib cemburu. Tapi seringkali kita lebih terbakar emosi, amarah, kesel, ngamuk-ngamuk nggak jelas, banting-banting, pintu gubrak lagi. Aduh, nah, ini lagi cemburu nih. Udah. Iya. Dan itulah seorang manusia yang punya banyak kekurangan. Tapi kalau Allah enggak. Allah enggak. Allah, cemburunya Allah diungkapkan dengan membuat sebuah sistem di perintah dan larangan, dan semuanya untuk kebaikan kita. Dan itu kata kunci juga loh. Kita ini kalau cemburu, kita udah nggak mikir maslahat pasangan kita lagi, udah. Pokoknya aku nggak mau tahu ya. Kamu nggak boleh ngomongin A, B, C, D. Jadi semua ke kita, kepentingan kita, ego kita, emosi kita, dan untuk meredam rasa cemburu kita. Adapun Allah ketika cemburu, kita dilarang. Betul, kita dilarang. Tapi untuk kebaikan kita. Kita diperintah. Betul. Tapi untuk kebaikan kita. Itulah yang Allah firmankan di dalam surat Al-Quran, dalam surat Al-A'raf ayat 157. Ayat yang sangat panjang. Kita tidak baca dari awal sampai akhir, tapi kita lihat potongan ayat tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith." Kalau di layar itu di baris yang ketiga, 1, 2, 3. Wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith. Artinya apa sih? Dan menghalalkan bagi mereka hanya hal-hal yang baik saja, dan mengharamkan bagi mereka hanya hal-hal yang buruk saja. Jadi yang Allah halalkan hanya yang baik, yang Allah haramkan hanya yang buruk, hanya yang buruk. Ini tolong digarisbawahi. Kok ribet banget sih Islam? Loh, bukan ribet, karena kalau lo kerjain itu, lo yang setengah mati. Allah itu hanya mengharamkan yang buruk. Nggak mungkin ada hal baik dihalalkan, tuh nggak mungkin. Tapi kan ini penting. Gini loh, kata para ulama dalam membahas maqasid syariah dan seterusnya, Allah itu kalau mengharamkan sesuatu, kemungkinannya cuma 2. Yang pertama, isinya racun, mudarat segala macam. Anda minum racun tikus, Anda akan bermasalah, dan nggak ada enak-enaknya. Enak nggak sih racun tikus? Enggak kan? Pokoknya nggak ada sisi nggak ada sisi bagusnya deh. Atau yang kedua, ada sisi baiknya, tapi mudaratnya jauh lebih besar. Mudaratnya, racunnya, keburukannya jauh lebih besar. Iya kan? Kan itu ketika Allah menceritakan khamar kan, qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u linnas wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Di dalam khamar, minuman keras itu ada hal negatif dan ada banyak hal positif, tapi hal negatifnya jauh lebih besar daripada hal positifnya. Kan gitu kan. Minuman keras kan banyak hal positif. Bisa membuat kita rileks dari masalah dan lain-lain. Itu secara mikro, secara makro menambah kas sebuah negara dan seterusnya, positif. Tapi negatifnya jauh lebih besar. Nah, manusia karena nafsu nih yang main nih, ngelihatnya negatif, ya niatnya yang positif aja. Niatnya yang positif aja. Zina, prostitusi, banyak hal positif. Membuka lapangan kerja, orang dapat uang, bisa kasih nafkah. Itu secara mikro, secara makro lagi-lagi itu bisa menghasilkan untuk pendapatan daerah atau sebuah negeri. Tapi mudaratnya jauh lebih besar.
Tapi kita hanya melihat secara nafsu, kita nggak objektif, kita nggak bijak, kita nggak jujur, jadi mendukung itu terus. Tapi kalau bijak, Allah tidak mungkin mengharamkan sesuatu kecuali di situ ada racun buat kita, atau ada kebaikan tapi racunnya lebih banyak, ada kebaikan tapi mudaratnya jauh lebih banyak. Jelas ini hadirin Allah muliakan. Hadirin, Allah, sesungguhnya Allah cemburu, dan Allah cemburu ketika seseorang melakukan hal yang Allah haramkan. Allah tidak suka ketika kita melakukan hal yang haram, tapi Allah tidak tersakiti dengan perbuatan kita. Ini yang perlu kita camkan. Allah benar-benar nggak suka, dan ini memudaratkan kita. Allah bisa hukum kita, tapi Allah nggak tersakiti. Jadi hendaknya kita jaga diri kita tersebut, khususnya ini penting. Sekali lagi, kalau pertanyaannya kapan Allah cemburu, atau di salah satu momen Allah cemburu itu apa? Ketika seorang hamba melakukan hal yang Allah haramkan. Khususnya, nah ini ada khususnya. Nabi sampaikan dalam hadis Bukhari, ma ahadun aghyaru minallah an yazniya abduhu au tazniya amatuh. Tidak ada yang lebih cemburu dari Allah ketika hambanya berzina, atau ketika amahnya berzina. Abad itu hamba laki-laki, amah itu hamba perempuan. Jadi tidak ada yang lebih cemburu dari Allah ketika seseorang itu berzina, baik laki-laki maupun wanita. Ini yang perlu kita camkan, karena dosa ini gampang sekali pada hari ini. Tidak ada seorang pun yang lebih cemburu dari Allah ketika seseorang laki-laki berzina atau seorang wanita berzina. Redaksinya tidak ada yang lebih cemburu dari Allah. Simpel aja, coba kita renungkan. Apabila seorang laki-laki yang sudah berkeluarga berzina, salah satu yang paling ditakutkan apa? Istrinya tahu. Dan sebagian wanita kalau tahu dan cemburunya begitu besar, itu bisa melakukan hal-hal yang nggak diprediksi oleh laki-laki cerdas manapun mungkin. Oh, udah kawan segala macam. Jadi suaminya tuh takut kalau istrinya tahu. Kita katakan kepada mereka, kalau Anda takut istri Anda tahu yang sangat cemburuan tersebut, kenapa Anda nggak takut sama Allah Subhanahu wa Ta'ala? Allah lebih cemburu daripada istri Anda. Ada orang berzina dengan teman kantornya, istrinya tahu, dan istrinya cemburuan banget. Itu istrinya udah nggak peduli, dia datangin ke kantor suaminya, dia bicara, dia histeris, ngamuk-ngamuk. Satu kantor tahu ada affair di situ. Subhanallah. Istrinya cemburu, udah orang cemburu udah nggak peduli lagi. Didatangin tuh kantor, diceritain, mana aku mau bicara sama bos kamu, cerita.
cerita sama si A, si B, si C, semua tahu. Karena dia sakit hati sama suaminya dan dia ingin hancurin karir pelakornya, didatengin kantornya, dibuka semuanya, sampai satpam tahu. Subhanallah. Terus teriak-teriak, aku gak peduli segala macam. Subhanallah. Anda khawatirkan itu? Allah lebih cemburu dari istri Anda. Wanita yang sudah bersuami, ketika misalnya dia berzina, yang dia takutkan apa? Suaminya tahu. Dia takut banget suaminya tahu. Dan dia, ada sebagian itu nggak tenang. Takut suaminya tahu. Takut pasangan zinanya cerita ke suaminya. Cerita ke suaminya. Takut. Bahkan ada yang sudah hijrah takutnya minta ampun. Tahu suaminya tahu apa yang dia lakukan sebelum dia hijrah. Oh, bisa ngamuk suami saya. Dia diceraiin, dia ditinggalin, dihempaskan. Saudariku yang seperti itu, kenapa kita nggak takut sama Allah Subhanahu Wa Taala? Atau wanita single, oke, dia nggak punya suami, dia single, lalu dia berzina dengan seseorang. Apa yang dia takutkan? Dia takut orang tuanya tahu. Orang tuanya tahu. Ayahnya atau ibunya tahu. Dia takut kakak laki-lakinya tahu. Atau adik laki-lakinya tahu. Adik laki-lakinya udah dewasa tahu. Atau kakak laki-lakinya udah dewasa. Atau ayahnya tahu. Ayahnya bisa habisi dia kalau ayahnya tahu. Atau ayahnya bisa, kalau ayahnya lemah, ayahnya drop serangan jantung, meninggal ayahnya. Dia takut orang tuanya tahu. Yang single nih, yang laki-laki maupun perempuan single, itu kan yang ketakutan. Dia takut orang tuanya tahu, omnya tahu, tantenya tahu. Kenapa kita nggak takut Allah Subhanahu Wa Taala? Allah lebih cemburu daripada orang tua Anda. Wanita zina terus hamil, terpuruk. Kenapa terpuruk? Malu. Mau gak mau harus kasih tahu orang tua. Bukan hanya orang tua, keluarga besar jadi tahu. Akhirnya terpuruk, jatuh down, nangis segala macam. Dan lucunya sebagian kasus gak ingat Allah SWT. Kalaupun nangis karena malu sama orang tua, kalaupun nangis karena bingung mau taruh mukanya di hadapan keluarga besarnya, lalu kemana Rabbul Alamin? Allah lebih cemburu dari seluruh mereka. Allah lebih cemburu daripada seluruh mereka. Makanya itu tadi, banyak orang ketakutan kalau istrinya tahu, karena istrinya bisa menghancurkan karirnya. Kalau istrinya tahu dia berselingkuh. Banyak wanita takut suaminya tahu, karena kalau suaminya tahu udah habis dia. Lalu bagaimana dengan Allah Jalla wa'ala? Makanya banyak orang yang berzina, jamaah, itu hidupnya berantakan. Walaupun dia single, berantakan. Mungkin dia nggak cerita, bahwa orang tuh biasa aja, itu lifestyle kehidupan. Nggak, dihancurin sama Allah. Ma'ahadun aghir minallah, tidak ada yang lebih cemburu dari Allah. Nggak ada yang lebih cemburu dari Allah. Ketika seorang berzina, baik laki-laki maupun wanita, nggak ada yang lebih cemburu.
Maka coba renungkan hadis Sa'ad bin Ubadah tadi. Kata Sa'ad, kalau saya ngelihat ada laki-laki sama istri saya eksekusi dia. Saya lebih cemburu dari Sa'ad, kata Nabi SAW. Lalu Allah lebih cemburu dari saya. Itu hal yang perlu kita camkan. Dan sekarang diremehkan. Zina diremehkan. Hal biasa. Atau semi biasa. Mereka nggak mikir. Mereka baru saja membuat Robnya cemburu. Allah tidak tersakiti, tapi Allah bisa hukum mereka sehingga mereka tersiksa seumur hidup mereka. Dan banyak orang itu zinanya kan kucing-kucingan, buat makar gitu kan ya, buat makar rumah tangga, makar keluarga. Kok dia nggak ngerenung misalnya surat Ali Imran 54 ketika Allah bilang wa makar Allah, mereka buat makar, Allah balas makar mereka, dan Allah sebaik-baiknya yang membuat makar. Ada orang zina ngumpet ke sana, harus pergi ke luar negeri dulu baru zina di sana. Ada yang ketika suaminya lagi dinas baru dia bermain di sini, atau yang suami ketika dinas luar negeri bermain di sana. Atau misalnya single, khawatir di sini gerbak, udah kita keluar aja deh, lalu berzina di sana. Anda nggak takut sama Allah ya? Nggak ada yang lebih cemburu dari Allah Subhanahu Wa Taala ketika Anda melakukan hal tersebut. Dan Allah Sami'ul Basir. Anda lakukan itu, Allah lihat setiap gerakan, Allah lihat setiap tindak tanduk, setiap detik itu Allah lihat. Allah lihat, dan Allah lihat dengan kecemburuannya. Kalau Anda lagi berzina lalu dilihat oleh suami Anda atau istri Anda atau orang tua Anda, dan suami Anda tuh posesif banget, cemburu banget, istri Anda tuh posesif banget, cemburu banget, kira-kira gimana? Kok bisa lakukan itu? Lalu Allah lebih cemburu dari mereka semua. Dan Allah Sami al-Basir, Allah Sami'un Basir. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Tidakkah mereka tahu Allah Maha melihat mereka? Dan Allah Maha pencemburu dari semuanya, semuanya. Semuanya. Itu Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad bin Ubadah ngelihat itu, dieksekusi sama Sa'ad. Dan pertanyaannya, ketika Anda berzina atau seorang berzina, emangnya Allah nggak lihat? Betul, mungkin sekali nggak ada eksekusi pada saat itu, tapi bukankah Allah mengatakan, ayat ini sudah kita bahas berapa kali, wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu dhalimun. Jangan pernah kalian berpikir Allah lalai dengan apa yang dilakukan orang-orang zalim. Jangan pernah berpikir Allah nggak tahu. Ketika tidak ada, atau ketika kegiatan itu terkesan, lagi-lagi terkesan berjalan lancar sehingga dua-duanya puas misalnya, bukan berarti Allah nggak tahu, dan bukan berarti tidak ada hukuman, bukan berarti tidak ada hal yang akan terjadi dalam diri kita, dalam perjalanan hidup kita. Tidak ada yang terjadi di hari-hari esok. Karena kita baru saja membuat murka yang
paling cemburu yang ada di sebuah kehidupan. Makanya banyak kasus efeknya bukan hanya 1-2 bulan, efeknya 10 tahun ke depan, efeknya 20 tahun ke depan. Bahkan setelah seseorang hijrah pun masih dirongrong. Lalu sebagian bingung, kenapa ya? Karena ini pentingnya ilmu, hadirin. Ini pentingnya ilmu. Nabi yang bersabda, tidak ada seorang pun yang lebih cemburu daripada Allah. Saat seseorang berzina, saat seorang berzina, itu yang perlu kita renungkan. Jangan pernah remehkan hal ini. Jangan pernah remehkan hal ini. Makanya Allah berfirman tentang zina dalam surat Al-Isra 32, "Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila." Jangan pernah dekati zina, karena zina itu sebuah hal yang keji, wa sa'a sabila, dan jalan yang buruk. Lalu para ulama setelah membahas hadis di sana, setelah membahas hadis Bukhari tadi dan Muslim, bahwa tidak ada yang lebih cemburu dari Allah saat seorang berzina, baik laki-laki maupun wanita. Sebagian ulama mengembangkan, kalau zina saja seperti itu, lalu bagaimana liwat, bagaimana LGBT, bagaimana homoseksual? Sedangkan Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 80, "Atatuna al-fahishata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin." Ketika Nabi Lut berkata kepada kaumnya, mengapa kalian mengerjakan perbuatan keji LGBT, laki-laki dengan laki-laki, yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun di dunia ini sebelum kalian. Kalian perintis perbuatan ini, kok kalian lakukan itu? Maka kata para ulama, hadza a'zam wa a'zam, karena ini nggak pernah terjadi sebelumnya. Ini lebih parah daripada zina yang normal. Dan kalau lebih parah daripada zina yang normal, maka bayangkan kecemburuan Allah kepada orang-orang tersebut. Dan kalau kita paham poin ini, lalu kembali pikirkan apa yang akan mereka alami dalam kehidupan mereka. Sekali lagi, apa yang akan mereka alami dalam kehidupan mereka. Kalau zina aja bisa membuat hidup orang berantakan, sampai tua bisa berantakan. Kecuali dia tobatan nasuha, benar-benar tobat sama Allah. Kalau nggak bisa berantakan, kecuali dia tobat. Lalu bagaimana dengan LGBT? Bagaimana dengan homoseksual? Ini lebih parah. Makanya hadirin sekalian, ketika misalnya saudara kita atau ustadz-ustadz kita mengingatkan tentang LGBT, mengingatkan tentang homoseksual, itu dalam rangka salah satunya adalah rasa sayang, agar kita semua mendapatkan kehidupan yang bahagia. Gak bisa kebagian dicari dengan cara begitu, tuh gak bisa. Itu hanya aktivitas yang membuat yang paling cemburu itu murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mungkinkah hidupnya bisa bahagia? Gak mungkin. Mungkinkah seseorang kerja di sebuah perusahaan lalu dia nyaman, sedangkan hari ini dia baru saja membuat bosnya marah besar? Mungkinkah hari-hari esok dia akan bahagia
kerja di sana? Ya nggak mungkin lah. Bosnya marah besar, ngamuk sengamuk-ngamuknya karena dia lakukan kesalahan fatal. Falillahil mathalul a'la. Lalu gimana dengan kehidupan kita dengan Rabbul Alamin? Allah lebih lagi. Maka hati-hati dengan dua kemaksiatan ini. Jadi bukan benci 100% segala macam. Jelas kita benci dengan perbuatannya. Itu dosa besar. Tapi ada rasa sayang kan, sesama saudara, sesama teman. Ini jalan yang salah. Dengan cara seperti itu hanya membuat Allah murka. Dan Allah yang maha cemburu, tidak ada yang lebih cemburu dari Allah. Jadi itu yang sering kali dilupakan ya, bagi orang yang berzina atau yang melakukan hal ini, khususnya ketika seseorang itu single. Ya gue kan gak ngapa-ngapain, gak ada yang cemburu sama gue juga gak nyakitin perasaan pasangan gue gak fair, gue fun aja, ini hidup gue. Oh, Anda punya pencipta. Dan Nabi Anda menyatakan bahwa pencipta Anda cemburu ketika Anda melakukan zina. Itu gak Anda perhitungkan ya. Gak Anda perhitungkan. Oke, Anda gak punya suami, Anda gak punya istri, Anda gak punya orang tua Anda udah meninggal dunia, Anda gak punya kakak atau adik yang Anda harus jaga marwah keluarganya. Tapi Anda punya pencipta. Dan pencipta Anda cemburu, dan tidak ada yang lebih cemburu daripada pencipta Anda. Dan pencipta Anda cemburu ketika melakukan itu. Maka urusannya akan panjang ke depan. Urusannya panjang. Urusannya panjang. Illa man rahimah rabbuh, kecuali orang yang dirahmati oleh Allah. Kecuali orang yang bertaubat, taubatan nasuha. Tapi pertanyaannya, sudahkah kita taubatan nasuha? Pertanyaannya, sudahkah taubat kita diterima oleh Allah? Sudahkah kita benar-benar? Itu pertanyaannya. Kalau ternyata taubat kita belum diterima, taubat kita belum nasuha, al-amru ilallah, masalah ini dikembalikan kepada Rabbul Alamin, syadidul iqab. Itu yang zinanya sekali. Gimana yang zinanya lebih dari sekali, jamaah? Dan mayoritas pezina itu nggak sekali. Karena zina menawarkan kenikmatan yang banyak orang yang belum pernah lakukan nggak pernah kebayang nikmat kayak begitu. Maka nagih. Jadi kalau sekali aja urusannya panjang, karena Allah sangat cemburu, lalu bagaimana kalau lebih dari satu kali? Ingat Sa'ad bin Ubadah, saya akan eksekusi di tempat. Lalu Nabi SAW, saya lebih cemburu daripada Sa'ad. Lalu Allah lebih cemburu daripada saya. Apakah kita masih berpikir urusannya akan sederhana? Apakah kita masih berpikir urusannya akan simpel? Masihkah kita berpikir semua akan baik-baik saja? Rasanya orang-orang yang punya akal sehat mengatakan tidak. Kecuali yang dirahmati oleh Allah. Lalu tobat-tobatan nasuha, dan Allah terima tobatnya. Ini yang bisa disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.